Pandemi ini kita bisa saling sharing knowledge, ya, berbagi ilmu tentang perikanan yang ada di Indonesia, yang nantinya akan menjadi tambahan ilmu bagi Bapak Ibu guru dan juga bagi siswa-siswi kita yang saat ini sedang masa COVID yang berada di rumah. Baik, studi yang ada dan mungkin nanti pemateri pada saat awal sampai dengan akhir, yang pertama adalah dari Seameo, yaitu adalah Bapak Dr. Insinyur Gatot Hari Priyo Wirjanto, ya, beliau adalah jabatan koordinator Seameo. Selamat datang, mungkin Bapak sudah masuk dalam kegiatan kita. Kemudian ada juga dari Biotrof, yaitu Insinyur Irdika Mansur, Direktur Biotrof. Kemudian ada Bapak Zulhamsyah Imron, PhD dari Biotrof. Kemudian ada dari Kaited Science, yaitu dari Pak Reza Setiawan, SSI MT. Beliau adalah Deputi Program untuk kegiatan ini. Kemudian ada dari Universitas Pajajaran dengan Bapak Dr. Yudi Nurul Ihsan, SPI MSI. Beliau adalah Dekan Fakultas Perikanan Unpad. Dan ada Ibu Dr. Insinyur Rita Rostika MT. Beliau adalah Kaprodi Perikanan Kampus Pangandaran FKIP Unpad. Berikutnya ada dari Dudi, Bapak Ibu dari Dudi, beliau adalah Bapak Insinyur Siswoyo Yudo Wiryo MSI. Selamat datang Pak, mungkin tergabung di sini. Terima kasih banyak. Nama industri Giri Siswoyo Fish Farm, ya, alamat berada di Cianjur dan Subang, Jawa Barat. Kemudian ada Bapak Bagus Ali Sabana, AMD PT. Beliau adalah nama industrinya adalah PT Kuring Tunggal Raya, beralamat di Subang, Jawa Barat. Berikutnya dari Dudi ada Dr. Dedi Supriyadi, API MM. Beliau adalah Dudi Mina Jala Satrio, yaitu berada di Cirebon, Jawa Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, mengutip dari tulisan Bapak Insinyur Siswoyo Yudowiryo MSI 2020, perkembangan budidaya ikan dalam 2 dekade terakhir ini lebih cepat dari penangkapan, sehingga kegiatan budidaya melampaui produksi perikanan tangkap sejak tahun 2010. Masih luasnya lahan yang potensial untuk budidaya memberikan harapan agar meningkatnya produksi budidaya di waktu yang akan datang. Sebagian dari produk budidaya juga sudah mulai diekspor, seperti ikan gurame, ikan kerapu, khususnya untuk tujuan Asia Tenggara. Data diambil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015. Dalam hal itu, upaya memanfaatkan sumber daya ikan yang optimal, berkelanjutan, dan lestari merupakan tuntutan yang sangat mendesak bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di Indonesia ini, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, memperluas lowongan pekerjaan, lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta peningkatan ekspor untuk menghasilkan devisa negara. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, memproduksi ikan secara efisien dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan, bahan baku, industri, dan ekspor, serta berbasis iptek dan ramah lingkungan sangat dibutuhkan, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.
dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2015. Salah satu upaya dalam memecahkan permasalahan tersebut yaitu adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia di bidang perikanan yang mampu memanfaatkan teknologi budidaya dan teknologi informasi serta teknologi lainnya. Sehingga di dalam proses produksi dapat berjalan secara efisien serta berkualitas. Agar persiapan sumber daya manusia di bidang perikanan ini sesuai dengan kebutuhan lapangan, maka perlu sinergi antara pendidikan vokasi tingkat menengah, pendidikan vokasi tingkat perguruan tinggi, dan industri serta petani. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari pelatihan KKGS di bidang agribisnis perikanan ini adalah yang pertama, guru agribisnis perikanan di SMK lebih mampu bersaing di bidang perikanan dengan berwawasan global. Yang kedua, bagaimana guru agribisnis perikanan di SMK mampu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan budidaya dalam perikanan dengan teknologi tepat guna dan efisien. Yang ketiga, guru agribisnis perikanan di SMK bisa menjadi SDM yang unggul dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan perikanan di lapangan. Yang keempat, bagaimana guru agribisnis SMK lebih mampu bersinergi antara pendidikan vokasi tingkat menengah, pendidikan vokasi tingkat perguruan tinggi, industri, dan juga dengan petani. Berikutnya yang kelima adalah bagaimana guru agribisnis perikanan di SMK mampu berwirausaha dengan menggunakan media sosial, Android, e-commerce, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa materi pelatihan yang nantinya akan ada 8 kali pertemuan, ya, 8 kali pertemuan. Pertemuan pertama saat ini adalah dengan kami, yaitu pengenalan tata cara penugasan dan penilaian KKGS 2020. Nanti juga akan kami share ke Telegram Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kemudian nanti di pertemuan kedua itu akan ada materi pendidikan vokasi perikanan dan pendekatan model AQRF, yaitu nanti dari Bapak Dr. Insinyur Gatot, kemudian dari Bapak Yudi Nurul Ihsan. Berikutnya yang ketiga, pertemuan ketiga, yaitu program Sales Perikanan ASEAN berbasis produksi dan omset. Bapak Ibu, ini nanti akan ada Dr. Irdika Mansur, Direktur Biotrop, dan ada Bapak Reza Setiawan, SSI MT. Kemudian pada pertemuan keempat akan ada materi kontribusi dunia industri DUDI dalam program Sales Perikanan ASEAN, yaitu oleh Bapak Insinyur Siswoyo, MSI, dan Bapak Bagus. Berikutnya nanti akan ada di pertemuan kelima, yaitu tantangan paket produksi dan omset dalam 2 bulan. Bagaimana nanti akan ada seleksi masuk kelas Sales Perikanan, yaitu akan ada di bidang ikan lele, ikan mas, dan ikan nila. Yang mengisi adalah Bapak Dr. Insinyur Gatot Hari, kemudian Dr. Dedi Supriyadi, dan Bapak Bagus Ali. Berikutnya Bapak Ibu, di pertemuan ke-6 akan ada pembenihan dan pembesaran udang lobster air tawar, yaitu oleh Bapak Zulhamsyah Imron. Kemudian nanti di pertemuan ke-7 akan ada sharing best practice oleh peserta, yaitu dari Bapak Ibu guru semua. Nanti akan ada perwakilan dari peserta yang mengikuti. Kemudian
pertemuan ke-8 akan ada sharing best practice peserta, yaitu dari perwakilan peserta. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di akhir pelatihan dan peserta nantinya akan mendapat pengetahuan serta keterampilan bagaimana kita sama-sama Bapak Ibu saling sharing knowledge. Dalam hal ini adalah agribisnis perikanan. Baik, yang pertama adalah mendapat pemahaman tentang pendidikan vokasi perikanan dengan pendekatan model CMLS AQRF, ya. Yang kedua adalah memahami program CMLS perikanan ASEAN berbasis produksi dan omset. Yang ketiga, memahami support biotrof dan dalam program CMLS perikanan ASEAN. Yang keempat, memahami kontribusi DUDI dalam program CMLS perikanan ASEAN. Yang kelima, mampu menjawab tantangan paket produksi dan omset selama 2 bulan, yaitu seleksi masuk kelas CMLS perikanan. Yang keenam, mampu memperdalam pengetahuan dan keahlian dalam pembenihan dan pembesaran udang air tawar dan ikan lele. Baik, untuk jadwal pelatihan Bapak Ibu, total dari pembelajaran kita yaitu selama 8 jam, yaitu ada 2 kali pertemuan per minggu yang per jamnya adalah selama 60 menit. Berikutnya jadwal sudah disesuaikan dengan Direktorat PSMK yang kemarin sudah di-sharing. Apabila nanti akan ada perubahan, maka akan diadakan pemberitahuan melalui Telegram. Berikutnya detail instruktur yang tadi sudah saya sampaikan, ada Bapak Insinyur Siswoyo, kemudian Bapak Bagus, Bapak Dr. Dedi Supriyadi, Bapak Sahroni. Beliau adalah detail dari yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kemudian target peserta adalah guru perikanan SMK se-Indonesia. Adapun mungkin Bapak Ibu guru peserta yang ada di sini bukan dari guru perikanan, namun mengikuti dan memang memiliki keahlian di bidang perikanan, monggo diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian prasyarat peserta, guru mendaftar diri melalui akun Google Form yang telah disediakan oleh Kemendikbud, ya Bapak Ibu. Pagi ini banyak yang ingin mendaftar kembali, tetapi karena sudah tutup, jumlah peserta yang ada saat ini adalah 276 se-Indonesia. Kemudian prasyarat tadi adalah melampirkan surat perintah tugas dari kepala sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti kegiatan pertama kita sebanyak 276. Apabila nanti ada Bapak Ibu guru yang mungkin koneksinya belum lancar atau tidak bisa, akan kami kirimkan materi pada kesempatan pertama ini. Berikutnya detail singkat dari tugas akhir. Setelah pelatihan, peserta membuat best practice di bidang perikanan dengan syarat 1. Proyek dibuktikan dengan laporan best practice berbasis data nyata di bidang perikanan, Bapak Ibu. Nanti untuk lebih jelasnya akan ditambahkan oleh Pak Farid sebagai Kaprodi SMK Negeri 4 Metro. Kemudian yang kedua, membuat laporan penjualan hasil budidaya yang dijadikan bahan best practice. Untuk yang ketiga, mengupload video kegiatan budidaya dan usaha di YouTube dan melaporkan alamat YouTube kepada panitia atau pemangku. Kemudian Bapak Ibu, kriteria penilaian tugas akhir
Yang pertama adalah laporan best practice berbasis nyata tadi, kemudian melaksanakan budidaya dengan jenis ikan bebas yang bernilai ekonomis, Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita, budidaya kita nyata kita laksanakan. Ini hampir sama dengan KKSI. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendampingi siswa-siswi mengikuti KKSI. Di sini adalah bagaimana budidaya nyata dengan jenis ikan apa saja, bebas, bisa lele, ikan hias, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan penjualan secara online ataupun offline dengan hasil budidaya yang tadi ada di poin kedua. Kemudian yang keempat, melakukan perekaman setiap kegiatan dan menguploadnya ke YouTube masing-masing. Baik, mekanisme pengumpulan proyek sebagai berikut. 1. Setiap peserta mengirimkan file PDF dari laporan best practice-nya. Kemudian yang kedua, mengirimkan link YouTube untuk setiap video proses budidaya yang diupload oleh peserta dalam tabel. Yang ketiga, melaporkan hasil penjualan dalam bentuk tabel, hasil penjualan dan rekapan penjualan dalam kegiatan KKGS 2020. Baik, di sini sudah kami paparkan bagaimana proses yang akan kita laksanakan, Bapak Ibu. Nanti untuk lebih dari jelasnya mungkin ada masukan dari Pak Farid atau ada tambahan dari Pak Farid Fatur Rahman. Kepada Pak Farid, saya persilakan. Ya. Terima kasih Bu Elian sudah memaparkan, bahkan sudah memberikan pembukaan prolog kegiatan Camp Kreatif Guru SMK tahun 2020 ini. Paparan-paparan tadi adalah pembukaan tentang apa yang akan dilaksanakan selama 8 pertemuan ke depan. Memang secara kegiatan ini Bapak Ibu bukanlah suatu lomba, tetapi ini adalah bagaimana kita mampu menunjukkan kreativitas kita dalam mewujudkan bahwa kita telah menerima materi, bahwa kita telah mampu menyerap apa yang disampaikan nanti oleh para pemateri dalam suatu best practice. Jadi di akhir nanti harapan Pak Gatot dan para Dudi adalah bagaimana kita para guru itu betul-betul mampu mewujudkan satu usaha real, usaha nyata yang ditantang selama kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Pantangan tersebut seyogianya mampu kita jabarkan dalam satu kegiatan yang akan kita selalu dokumentasikan. Pertama, kegiatan-kegiatan kita di lapangan dalam hal pembudayaan nanti kita akan melakukan perekaman. Kita akan rekam kegiatan kita sedang di tempat pemijahan ikan, misalkan kita merekam kegiatan pemilihan kita, merekam proses pendederannya, merekam proses perawatan airnya sehingga kondisi ikan menjadi betul-betul sehat. Dan pada finish akhir dari tugas kita adalah menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan tadi itu bisa berhasil atau dalam bentuk rupiah itu memang betul-betul terjadi omset. Jadi kemudian kita ada omset yang diharapkan oleh pihak Budi sebagai wujud bagaimana pihak SMK itu selain hanya memproduksi tapi juga bisa melakukan transaksi di dalam hal perikanan sehingga kita tidak overloading barang atau ikan di sekolahan tetapi tidak menghasilkan satu keuntungan. Itu salah satu best practice. Sekali lagi Bapak Ibu, yang tadi bukanlah lomba, bukanlah satu saling menunjukkan siapa yang paling lebih, tapi kita akan lebih menilai bagaimana proses itu berjalan sesuai dengan apa yang diminta oleh para Budi, terus juga melakukan faktor-faktor yang diminta mulai dari posting di Instagramnya atau di webnya atau di YouTube-nya,
terus nanti kami dikasih link-link YouTube tersebut atau Instagram tersebut sehingga kami panitia bisa melihat. Yang kedua adalah membuat laporan best practice-nya dalam sebuah bukan trade ya, mirip trade lah. Jadi melaporkan best practice tersebut dalam sebuah tulisan yang dalamnya tercantum pertama kegiatan, omset, juga apa yang menjadi kendala di lapangan, tapi bagaimana Bapak Ibu itu mampu menangani. Itu mungkin pembukaan dari kami. Sangat banyak sekali materi yang sangat luar biasa di KKGS ini. Memang berbeda dengan KKSI ya, bagian ya. Kalau KKSI kemarin kita lebih fokus pada siswanya. Sekarang kita bagaimana kementerian itu mencoba mengisi kegiatan di era pandemi ini dengan kegiatan yang sangat bermanfaat berupa kita gurunya dilatih atau training of trainer. Nanti kita lebih diperdalam. Kalau selama ini kita mampu untuk melakukan produksi, nah kita ditantang oleh bapak dari industri untuk bagaimana hasil produksi kita itu bisa menjadikan nilai rupiah dalam waktu yang singkat. Mungkin itu Mbak Tia sementara pemateri awal yang sudah memaparkan saya. Dan Bapak Ibu sekalian peserta, jangan lupa nanti sebagai bukti keikutsertaan kita di kegiatan ini sebagai absensi adalah mengisi form feedback yang sudah disediakan oleh pihak kementerian. Jika form feedback tersebut belum terbaca, saya mohon di grup Telegram bisa dilihat kembali, sudah saya share form feedback untuk mengisi apakah materi kita sudah tersampaikan atau belum. Yang kedua, bagaimana pihak kementerian bisa melihat berapa jumlah peserta. Saya sampaikan sampai tadi malam di data oleh kami terdapat 276 di Excel di spreadsheet itu tercatat. Terus tadi pagi kami cross check ulang, dari 276 itu terdapat 4 nama yang sama, artinya ada double pendaftar, sehingga total real peserta kita adalah 272. Bapak Ibu sekalian, itu jumlah yang luar biasa banyak jauh dengan versi kemarin. Tadi kalian menyampaikan target peserta adalah 2 SMK. Di paparan tersebut aslinya ada kata jumlah peserta yang targetkan 200, tetapi karena sudah terlampaui tidak kami sebutkan kembali karena melebihi ekspektasi kita bersama. Ada 274 peserta yang real ikut mendaftar. Hanya saja kalau yang ikut PIKON dengan berbagai kendala seperti biasa tidak bisa semua ikut. Mungkin nanti bisa kami sharekan video dari tayangan ini sehingga yang tidak ikut bisa melihat paparan di akun YouTube kami. Demikian Mbak Dias, untuk selanjutnya adalah kami mohon Bapak Ibu peserta bisa ikut berpartisipasi, bertanya atau memberikan masukan sehingga kegiatan ini betul-betul bisa saling berjalan secara dua arah. Terima kasih. Sementara itu Mbak Dias, kami kembalikan terlebih dahulu ke Direktorat. Terima kasih. Ya, Mbak. Penjelasan dan gambaran bagaimana perikanan